Kakek meninggal, cucu mengendarai mobil balap ke pemakaman. Deru mesin membuat peti mati kakek bergetar. Mari kita lihat betapa sombong dia. Memakai kacamata hitam, permen lollipop di mulutnya, diikuti oleh saudara-saudaranya yang berpura gangster. Ibunya memarahinya karena terlambat, tapi dia bersikap biasa saja. Lalu apa? Selama pemakaman, sekelompok orang terlihat sedih tetapi di dalam hati mereka sangat bahagia. Karena kakek mereka adalah seorang miliarder ketika dia masih hidup, memiliki kekayaan besar. Sekelompok keturunan berbakti ketika mereka mendengar bahwa kakeknya telah meninggal, segera bergegas untuk meminta pembagian harta. Tak diduga, setelah pengacara mengumumkan wasiat, masing-masing dari mereka hanya mendapat sedikit uang saja. Putra tertua langsung marah, putri kedua berbalik dan pergi. Hanya cucu sejati Jason yang tidak tertarik dengan pertarungan properti ini. Ayahnya meninggal sejak dia masih kecil, ada desas-desus bahwa kakeknya menyakitinya. Itu sebabnya dia sangat membenci kakek ini, dan tidak pernah berpikir untuk menerima uang darinya. Tapi akhirnya, pengacara cuma memanggilnya untuk tinggal. Dia berkata, kakeknya meninggalkannya rekaman khusus sebelum dia meninggal. Dia hanya acuh dan duduk di kursi. Melihat gambar kakek, sepertinya telah hidup kembali dan memberitahunya. Jason, aku tidak menangani urusan rumah dengan memuaskan. Aku selalu merasa bahwa kamulah yang paling terluka. Jadi untuk menebusnya, aku ingin memberi kamu hadiah besar. Hadiah ini memiliki total 12 hal, yang semuanya sangat berharga. Tetapi untuk mendapatkannya, kamu harus melewati beberapa tes. Pengacara akan bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses. Jika kamu tidak melewati sebuah tes, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika kamu menyerah di tengah jalan, kamu akan kehilangan segalanya. Apakah kamu ingin menerima hadiah ini? Pengacara mengeluarkan tiket pesawat. Besok 7 akan terbang ke Houston, tes juga dimulai. Jason sedikit penasaran, dia juga tidak keberatan dengan warisan kakeknya. Ketika pacar dia mendengar ini, matanya menyala, katakan padanya untuk mencoba. Lagi pula, siapa yang tidak begitu membenci uang, bukan? Jason memikirkannya lagi dan setuju dengan kata pacarnya. Jadi keesokan paginya dia naik pesawat, tapi dia sudah terbiasa dengan kabin mewah. Tanpa diduga, pramugari memberitahu dia bahwa ini adalah tiket biasa. Tidak berhak atas layanan VIP. Kali ini Jason benar-benar marah. Sekarang dia sudah dewasa begini, dia tidak pernah harus duduk di kelas ekonomi. Begitu dia turun dari pesawat, dia dijemput oleh seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah sahabat kakeknya. Jason bertanya padanya, di mana hadiah? Orang tua itu hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menyuruhnya bangun pagi-pagi besok jam 5 pagi untuk bekerja. Bagaimana jika saya tidak bisa bangun? Apakah Anda sudah bisa bangun kali ini? Orang tua itu membawa Jason ke pertanian dan mengajarinya cara memasang pasak, setiap pasak bernilai $1 AS. Tahun itu, kakek dia menghasilkan uang pertamanya dengan melakukan ini. Jason panik ketika mendengar itu. Apa, bekerja, mimpilah. Begitu lelaki tua itu pergi, dia tertidur di tumpukan pasak. Orang tua itu juga tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja jam 5 pagi setiap hari mengantar dia ke tempat ini. Hari demi hari, Jason juga mengerti. Mungkin ini tesnya. Dia sudah mulai mencoba tumpukan. Pada awalnya, dia memasang sangat berantakan. Jadi lelaki tua itu melepas semua pasak yang baru saja dia pasang, dan bahkan menertawakannya. Hal kecil ini tidak bisa dilakukan. Tidak berguna. Jason benar-benar marah kali ini. Bukankah itu hanya taruhan? Kali ini dia benar-benar mempertaruhkan ke bawah. Setiap pasak sangat sepadat. Dalam sekejap mata, dia mempertaruhkan banyak tumpukan dari seluruh pertanian. Jadi dia lulus ujian. Orang yang tua itu sangat puas, membawanya ke bandara. Dia berkata, tidak peduli apa yang kamu lakukan di masa depan, jika kamu terus melakukannya, kamu akan mencapai apapun. Jason jelas tidak mengerti apa yang dia katakan, dia hanya peduli. Di mana hadiahku? Orang yang tua itu hanya tersenyum, masih menolak untuk menjawab. Jason merasa seperti dia terjebak. Dia menanyai pengacara, tetapi pengacara memberitahu dia. Pekerjaan ini adalah hadiah. Jason kecewa. Saya bekerja keras selama sebulan. Sekarang Anda berbicara kepada saya seperti ini adalah bantuan saya. Anak laki-laki kaya pergi dengan marah, menyerah permainan. Tapi dia lupa konsekuensi menyerah di tengah jalan. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan rumahnya kosong. Mobil mewah itu juga diderek, saat dia dan pacarnya pergi makan. Pelayan mengatakan kartunya sudah dibekukan. Dia malu-malu meminta pacarnya untuk membayar makanan ini. Tanpa diduga, pacarnya mendengar itu dan hanya berkata,
Kamu tidak mencintaiku lagi. Lalu dia langsung pergi. Jason tercengang. Dulu pemuda kaya tapi sekarang tidak ada apa lagi. Jason meminta teman untuk meminjam uang, tetapi menelepon berkali-kali. Yang disebut saudara baik tidak mengangkat telepon. Dia hanya harus pergi mencari pengacara untuk mengakui bahwa dia salah. Pengacara menunjukkan kepadanya video kakeknya lagi. Ternyata kakek telah meramalkan bahwa Jason akan menyerah, jadi dia mempertimbangkan langkah ini. Hanya ketika semuanya hilang, pelajaran sebenarnya dapat dipelajari. Jason dulu hanya bermain-main dan bergaul dengan teman-teman yang buruk. Jadi tes kali ini adalah menemukan teman sejati dalam keadaan tidak punya uang. Tragisnya, Jason yang bangkrut hanya bisa tidur di bangku tepi kolam renang. Dia dipukuli oleh pengasuh, dikejar oleh anjing. Dia pergi ke taman dan merampok wilayah pengembara. Keduanya berdebat sebentar, pengembara menyarankan untuk melempar koin untuk menyelesaikan masalah. Tapi keduanya telah mencari di sakunya untuk waktu yang lama, tanpa uang. Pada saat ini, seorang gadis kecil yang lewat memberi mereka koin. Jason melemparkannya ke udara. Siapa yang mengira bahwa pria itu akan melarikan diri dengan koin? Saat itulah dia menyadari bahwa dia sedang dipermainkan. Hari-hari berlalu dengan tenang. Jangka waktu 1 bulan juga akan segera berakhir. Pacarnya telah menemukan kegembiraan baru, Jason juga frustrasi. Hari itu, dia bangun dari bangku taman. Lalu dia melihat pria licik itu mencoba mengambil makanan orang lain. Dia berteriak dan mengusir pria itu. Dan untuk membalasnya, gadis itu mengundangnya untuk makan makanan enak. Mendengar kesulitan Jason, Emily kecil memutuskan berpura-pura menjadi teman Jason, bantu dia lulus tesnya. Setelah itu, Jason membawa Emily ke pengacara. Pengacara bertanya apakah Anda berdua telah melakukan transaksi. Emily kecil dengan cepat menjawab. Apa yang bisa dia berikan padaku? Akhirnya, tes kedua berlalu dengan lancar. Pengacara mengeluarkan sebuah amplop. Jason masih berpikir bahwa ini adalah hadiah besar. Tetapi ketika dia membukanya, hanya ada $1.500 di dalamnya. Ternyata ini adalah gaji yang dia dapatkan dari pekerjaan mempertaruhkan di pertanian. Tes ketiga dimulai dengan cepat. Kakek berharap dia menggunakan uang itu untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Orang pertama yang dipikirkan Jason adalah pengembara itu. Dia awalnya bermaksud menarik $100 untuk membantunya. Siapa sangka bajingan ini lari ketika melihatnya, meninggalkan tas. Jason mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah tas ibu Emily. Ada juga tagihan rumah sakit di dalamnya. Dia pergi ke kamar rumah sakit, melihat rambut palsu dengan Emily botak. Ternyata gadis kecil itu menderita penyakit serius. Selalu harus menerima kemoterapi. Dia diam-diam meninggalkan tas, lalu berbalik ke pintu. Sebelum pergi, dia menggunakan uang yang diperolehnya untuk membayar tagihan rumah sakit ibu dan putrinya. Sekarang Jason telah lulus 3 tes, juga menerima hadiah ketiga. Kerja, teman, nilai uang. Segera tes keempat juga tiba. Kakek berharap dia mengerti arti keluarga. Kakek mengatakan kepadanya untuk membawa pulang orang yang dicintai pada hari pengucapan syukur. Orang pertama yang dipikirkan Jason adalah Emily. Saat ini, dia sedang duduk di gereja. Seorang gadis kecil tapi sudah menjalani masalah hidup dan mati. Emily tahu waktunya hampir habis, satu-satunya orang yang dia sayangi adalah ibunya. Dia mengurung Jason untuk merawat ibunya setelah dia pergi. Jason tidak ingin membuatnya sedih, jadi dia setuju untuk membawa Emily dan ibunya pulang untuk merayakan hari pengucapan syukur. Di meja makan, sekelompok orang bertengkar satu sama lain karena warisan mereka. Melihat situasi ini, Jason memikirkan cinta antara Emily dan ibunya. Dia akhirnya mengerti. Anggota keluarga harus saling menjaga, jangan biarkan kepentingan fisik membodohi hati. Tepat setelah itu, ujian yang lebih besar juga datang. Kakek ingin dia datang ke Amerika, belajar tentang kepentingan belajar. Dia datang ke desa terpencil. Di sini, satu-satunya kekayaan adalah pengetahuan. Kakek menyumbangkan perpustakaan ke tempat ini, dia akan menjadi pengelola perpustakaan ini. Setiap hari dia membaca buku dan menyatu dengan kehidupan di sini. Merasakan kebahagiaan yang paling sederhana. Melihat mata penasaran anak-anak, dia baru mengerti bahwa bagi dia, belajar hanyalah cerita dalam fantasi. Tetapi bagi orang-orang di sini, pengetahuan adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mengubah hidupnya. Setiap larut malam, Jason merasa sedih. Karena disinilah ayahnya mengalami kecelakaan. Hari itu, pemandu membawanya ke suatu tempat. Tempat ini memiliki reruntuhan pesawat, ayah dia meninggal dalam kecelakaan pesawat ini.
Dia diam-diam menyentuh badan pesawat, menangis tanpa suara. Pada titik ini, pemandu mengatakan semua yang sebenarnya. Ternyata tahun itu, ayahnya bosan dengan bisnisnya. Karena kecewa, dia menerbangkan pesawat dan jatuh. Kakek menyimpan cerita ini dengan Jason untuk melindunginya. Jason tiba-tiba membeku. Ternyata dia selalu salah paham tentang kakeknya. Saat ini, dia hanya merasa sangat menyesal. Sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sudah dekat. Sekelompok bandit menguncinya di ruangan gelap. Dan berniat untuk menukarnya dengan uang tebusan yang besar. Jason telah dikurung selama sebulan. Dalam sebulan, dia tidak bisa mandi atau mencuci rambut. Bahkan kumisnya tumbuh. Tebusan belum terlihat. Pada akhirnya, para bandit tidak bisa menahannya lagi. Mereka langsung menyeretnya keluar dari ruangan. Mereka menutup matanya, memasukkan AK-47, lalu. Jason merasa kedinginan di bagian belakang lehernya. Tapi ketika tembakan ini berakhir, mereka masih hidup. Jadi para bandit sedang merayakan hari Natal. Selamat Hari Natal. Jason dikurung oleh mereka lagi. Melalui celah di pintu, dia menemukan para bandit sedang mabuk. Dia dengan cepat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Di tengah jalan, dia ingat pemandu kemarin. Jadi dia memberanikan diri kembali ke sana untuk menyelamatkannya. Melalui perang hidup dan mati ini, Jason akhirnya mengerti apa itu hidup dan kebebasan. Begitu dia turun dari pesawat, hal pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi Emily. Kondisi gadis itu semakin memburuk. Dia sudah kehilangan vitalitasnya. Jason tidak bisa melakukan apa lagi, hanya menghibur Emily. Karena para bandit, Jason tidak bisa menepati janjinya untuk menghabiskan Natal bersamanya. Jadi untuk menebusnya, dia membawa Emily dan ibunya ke peternakan lelaki tua itu. Orang yang tua setelah menerima cerita itu, tidak hanya mendekorasi rumah, tapi juga menarik kereta luncur ke halaman. Emily sangat senang menyentuh salju. Pada saat ini, Jason menerima video kakeknya lagi. Ujian akhir telah tiba. Dia berharap Jason bisa mengikuti mimpinya. Tapi hidup telah ceroboh selama bertahun-tahun, dia tidak punya mimpi sama sekali. Dia pergi ke Emily dan bertanya apa mimpinya. Emily berpikir sebentar dan kemudian dia berkata dia tidak mau mati. Gadis kecil itu ingin bersama ibunya selamanya. Jason memberitahu pengacara, meskipun dia tidak punya mimpi. Tapi dia ingin mewujudkan impian seorang gadis kecil. Setelah mendengar ini, pengacara memberinya cek sebesar $1 miliar untuk memenuhi mimpinya. Jason mengambil uang itu, mendirikan sebuah rumah bernama Emily. Untuk membantu anak-anak dengan penyakit serius. Namun, rumah itu belum selesai, kabar buruk datang. Emily seperti bidadari, dia harus kembali ke surga. Tidak lama kemudian, proyek itu selesai, wali kota secara pribadi memberi selamat. Tetapi penyesalan terbesar adalah Emily tidak menunggu hari itu selesai. Pada saat ini, pengacara datang ketemu Jason. Ternyata, miliaran dolar terakhir ini juga merupakan tes. Jelas Jason berhasil melewatinya. Dia memenuhi syarat untuk menerima hadiah asli. Itu adalah bagian besar warisan $20 miliar AS. Aset lancar. Total lebih dari $20 miliar AS. Dia benar-benar terkejut, tetapi sama sekali tidak bersemangat. Karena selama tantangan ini, saya menerima hadiah paling berharga. Itulah arti kerja. Nilai uang. Kesulitan hidup, persahabatan yang berharga. Manisnya cinta, ikatan keluarga. Kekuatan pengetahuan, siksaan terkubur dalam-dalam. Kebaikan hidup, kebebasan yang berharga. Simpati dengan warisan mimpi. Dan di sini, kisah Jason berakhir. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik like untuk saya. Sampai jumpa di film-film selanjutnya ya.